عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Majelis Ta'lim Fajrul Islam yang saya hormati, malam ini kita lanjutkan pembicaraan tentang ayat sebelumnya. Pokok pembicaraan adalah tantangan Al-Quran kepada orang-orang yang meragukannya. Itu judulnya. Al-Quran memberikan tantangan. Kalau kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran dan kamu katakan itu hanya bikinan Muhammad saja, coba kamu bikin yang seperti itu. Kalau kamu tidak mampu dan memang tidak akan pernah mampu membuatnya, maka takutlah kepada neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu berhala yang disembah oleh orang-orang kafir. Ini metodologi dakwah di dalam Al-Quran. Diberikan kesempatan manusia untuk mengembangkan naluri kemanusiaannya. Bahasa kasarnya, ngilangin penasarannya dulu. Kalau memang kamu merasa Quran bikinan Muhammad, yang Muhammad mampu, kamu juga tentu mampu. Sama-sama orang Arabnya, ayo bikin. Ini naluri manusia, ngilangin penasaran. Kalau memang mau begitu juga, ayo dah, ayo bikin. Ketika ternyata mereka memang tidak mampu melaksanakannya, masuk dakwah peringatan. Kalau memang kamu tidak mampu, takut dong kepada neraka yang kayu bakarnya dari manusia, orang-orang kafir, dan batu-batu berhala yang mereka buat dahulunya. Nah, lalu keseimbangan ini setelah tanzir, tabsyir, setelah peringatan, Quran memberikan berita gembira. Buat siapa? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Itu ayat yang kita bicarakan Sabtu kemarin. Berikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka adalah surga. Ini sudah masuk kepada fase surga dan neraka. Coba kita lihat dalam ayat yang kita bicarakan kemarin. Wa basyiril ladzina amanu, berikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Karena awal-awal Al-Baqarah ini kan membicarakan yu'minuna bil ghaibi wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Jadi walaupun Quran tidak disusun menurut sistematik persoalan, ternyata satu sama lain dengan saling berkaitan. Berikan berita gembira kepada orang yang beriman. Yang beriman yang mana? Kembali kepada pangkal ayat. Yang percaya kepada gaib, percaya kepada akhirat, percaya kepada kitab, mendirikan sholat, membelanjakan
harta yang dikaruniakan kepada Allah di jalannya, amanu. Dan selalu hampir dalam setiap ayat kalimat amanu tidak boleh pisah, tidak pernah dipisah dengan wa amilus sholihat. Selalu itu amanu amilus sholihat, sebagai pertanda bahwa iman dan amal soleh tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, sebagaimana tidak bisa strum dengan gerak kipas ini. Kalau pisah mati kipas ini. Strum nggak pisah dengan nyala lampu ini. Kalau pisah mati lampu ini. Strum nggak pisah dengan mic ini. Kalau pisah hilang bunyinya. Strum itu iman. Kita zakat, kita sujud, kita jihad, kita sedekah, itu ada strum yang menggerakkan, namanya iman. Karena itu memang inilah pokok pangkalnya, saya katakan malam Sabtu yang lalu, modal dasar, dari sini segalanya dimulai. Strum. Kalau strum ada, mic bunyi, lampu nyala, kipas angin muter, pan strum sebabnya. Kalau iman benar duduk di hati kita, sujud cakep, sedekah berani, jihad berangkat, iman benar duduknya. Sekarang strum ada, duduknya nggak bener, acak-acakan bisa ayam ke strum, nggak bener. Bukan nggak ada strum, ada, tapi duduknya nggak bener, gampang koslet. Iman ya iman, tapi teler juga. Iman ya iman, tapi nyolong. Ini duduk strum kagak bener, Pak. Ada yang koslet, ada yang koslet. Jadi strum ini walaupun ada, harus dikontrol betul letaknya. Kalau tidak, koslet, bahaya akibatnya. Apa nilai iman ini? Kata para ulama, yang namanya iman sederhana: iqrarun bil lisan, wa tasdiqun bil qalbi, wa amalun bil arkan. 3. Ucapan lidah yang dibenarkan oleh hati lalu diamalkan oleh anggota badan, itu iman. Nah, tahapannya begitu. Mula-mula barangkali kita, tahap iman kita, tahap iqrarun bil lisan, ucapan lidah, ngerti kek enggak ngerti kek, pokoknya saya iman, itu aja dulu. Maklum kita kan agama warisan, gara-gara bapak kita Islam, kita Islam aja lagi, kan begitu. Mula-mula kita bil lisan, tapi makin lama kita beragama kan mikir, masa betah nerima warisan doang. Kita mulai mikir, iya ya, Allah yang saya imani ini bagaimana sifatnya, bagaimana zatnya, bagaimana perbuatannya. Hasil pemikiran itu makin memantapkan ucapan lidah, lalu dibenarkan oleh hati. Ketika sudah dibenarkan oleh hati, dibuktikan oleh amal perbuatan kita. Ini tahapannya. Tapi dalam proses pengembangannya juga begitu. Ada orang yang imannya baru sampai di lidah, gampang digoyang-goyang kayak air di daun tales. Boleh jadi orang kayak begini, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, kata Nabi. Pagi masih iman, sore udah kafir. Sore masih iman, pagi udah kafir. Imannya baru sampai di lidah, belum sampai di hati. Kepentok konde yang berjendol dikit, iman goncang. Nah, itu iman baru sampai di lidah. Berapa banyak gara-gara kepentok konde pindah iman, baru sampai di lidah. Kadang-kadang jabatan membuat iman goncang, kadang-kadang harta membuat iman goncang. Jadi kalau baru di lidah masih gampang itu, duduk strum belum mapan, masih bisa digoyang-goyang. Nah, kalau sudah iqrarun bil qalbi, dibenarkan oleh hati, mulai dapat tempat duduk. Ini nanti baru mengarah kepada diamalkan oleh seluruh anggota badan.
Jadi orang yang beriman kemudian beramal soleh ini nggak boleh pisah. Kalau ada strum pasti ada bunyi, ada strum pasti ada gerak, ada strum pasti ada nyala, ada iman pasti ada amilus solihat. Kalau strum ada, mic yang nggak bunyi, koslet. Strum ada, lampu nggak nyala, ada yang rusak, dandanin. Jadi nggak bisa orang ngomong, Pak saya sih biar pelit tapi iman saya mantep. Mantep dari Serpong atau dari biar pelit iman mantep. Mantep dari mana? Tandanya iman mantep itu orang sahih, tangannya lepas. Kalau masih pelit, medit, koret, buntut gasiran, apalagi duduk strumnya belum benar itu, duduk letak imannya belum benar. Udah iman ya iman, tapi belum terrefleksikan lewat kegiatan hidupnya. Jadi orang yang beriman kemudian dibuktikan dengan amal soleh, mereka diberikan berita gembira dengan apa? Bi anna lahumul jannah, bahwa bagi mereka adalah surga. Itu ayat ringkasan ayat yang kita baca Sabtu yang lalu. Nah malam ini tentang sifat surga saya sudah jelaskan. Kadang-kadang agama menjelaskan surga secara abstrak, kadang-kadang secara konkret. Kenapa? Karena pemikiran manusia berkembang, nggak selamanya statis. Pemikiran manusia berkembang. Saya pernah jelasin, ayam dari tahun 1 sampai gini hari nyari rezekinya cuma 2 modalnya, ceker sama patok. Dari tahun 1 sampai gini hari ayam nyari rezekinya cuma 2 itu, ceker patok. Asal punya 2 itu hidup. Manusia nyari rezeki, masya Allah, masya Allah, udah lapangan kerja sulit, saingan banyak, mesti punya koneksi, mesti berani ngasih komisi supaya yang di atas kolusi. Lah sekarang Pak kalau mau jujur, dari ngurus surat nikah sampai ngurus surat mati, apa yang kagak ada korupsinya? Dari ngurus surat lahir sampai ngurus surat mati kan habis deh tuh. Dari lahir ngurus surat lahir sampai ngurus surat mati, nggak ada yang nggak kena kolusi, nggak ada, sesuai dengan tingkat jabatannya. Ibu bapak saudara-saudara hadirin yang saya hormati, tentang sifat surga, bagaimana orang di surga itu, kullama ruziqu minha ay at'amu min tilkal jannat, setiap kali mereka diberikan rizki, yakni makan dalam surga itu, min samaratin, rizkun, dari buah-buahan sebagai rizki, qalu, mereka berkata, adzallazi ay masalu ma ruzikna min qablu, ini seperti yang pernah diberikan kepada saya sebelumnya. Ini ada 2 makna. Pertama, ini menggambarkan orang yang sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Orang yang beriman dan beramal soleh bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Begitu di surga dia dapat buah-buahan, wa utubihi, dikasih dia buah-buahan, dihidangkan, rasanya kayak yang dulu nih pernah kita dapat waktu di dunia. Nanti dijelaskan di sini, rupanya memang sama, mirip, tapi rasanya lain. Jeruk ada di surga, ada, tapi jeruk surga lain sama jeruk sambas Pontianak. Pontianak sebenarnya nggak punya jeruk loh. Yang ada jeruk tuh di Sambas, daerah Tebas itu, jauh lagi dari Pontianak. Cuman Pontianak yang ngetop. Biasa tuh sapi yang diperes Haji Somad yang terkenal. Susu siapa? Haji Somad.
setengah mati, susu diperesin, sapi diperesin, Haji Somad yang ngetop. Hadirin yang saya hormati, ya di dalam bernegara juga begitu kan, orang dikit-dikit untuk rakyat, demi rakyat. Nah rakyat yang didemiin mah kagak tahu apa-apa, yang ngomong aja sendirian, demi rakyat, untuk rakyat. Dia kenal kagak tuh rakyat. Diperas sapi, Haji Somad naik. Nah, orang yang sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah, dia bahagia di dunia, dia bahagia juga di akhirat. Karena itu kullama ruziqu minha rizqan minas samarati rizqan, tiap kali mereka diberikan rezeki berupa buah-buahan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha, rasanya kita pernah dapat yang kayak begini nih. Dihidangkan kepada mereka mutasyabiha, yang serupa dengan yang pernah mereka temui. Serupa dalam apa? Dalam bentuk, tapi lain dalam rasa. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka adalah istri-istri yang disucikan, minal haur, dari para bidadari, wa ghairiha, dan yang lainnya. Mutahharah minal haidhi wa kulli qadarin, suci daripada haid dan kotoran dan segala macam kotoran. Kulla qadarin, suci dari haid dan segala macam kotoran. Ini gambaran surga. Buah komplit, mulai dari anggur sampai berenuk ada. Tapi berenuk surga sama namanya, jeruk surga sama namanya, apel surga sama namanya, namanya sama, mutasyabiha, rasanya lain. Kalau sama rasanya mah gak usah ke surga, nongkrong aja di pasar buah Sono Kramat Jati. Nama sama, bentuk mungkin sama, rasa yang lain. Ini namanya mutasyabih, menyerupai. Kalau menyerupai kan kagak sama, cuman menyerupai. Jadi fasilitas buah-buahan cukup, pakaian gak ada yang dilarang. Tambahan lagi, walahum fiha azwajun mutahharah, mereka dapat istri-istri yang suci, bidadari, suci, tidak baik menstruasi maupun mencret. Ya kalau masih mencret nggak suci dong, nggak suci. Itu makna mutahharah. Ada lagi para ulama mengartikan mutahharah itu perawan terus, nggak pernah janda-janda, walaupun saban malam dipakai. Mutahharah, perawan terus, setengah mati kita ngakalin. Ada ulama memaknakan mutahharah itu bikrah daimah, perawan terus. Tuh, lecet dulu. Tetapi yang terkuat makna mutahharah seperti yang dikatakan Imam Jalalain, minal haidi wa kulli qadarin, suci daripada haid dan dari segala macam kotoran. Ini coba, kalau di dunia ini kan sekarang dampak dari akibat seks bebas munculnya penyakit AIDS yang zaman orang tua kita dulu kagak dikenal, tapi sudah dilambangkan oleh Quran di zaman Nabi Lut. Itu akibat penyimpangan seksual, sodomi, laki sama laki, homo. Nah, lalu terjangkitlah penyakit kutukan akibat seks bebas itu. Dan penyakit AIDS ini muncul
karena gonta-ganti pasangan kan gitu. Lah kemarin malam Sabtu yang lalu saya bilangin satu orang 40 bidadari. Lah kan gonta-ganti kita, tapi aman. Kenapa? Mutahharah, nggak ada penyakitnya tuh bidadari, nggak ada keputihan kayak nggak, maaf saya juga kagak tahu apaan keputihan, katanya doang, katanya enggak mutahharah. Kapan aja kita ya gimana, memang harus cerita begini tuh, kapan saja mutahharah. Lo yang saya maksud agak bingung saya gimana jelasin. Secakep-cakepnya perempuan dunia ya, itu kan ada waktunya. Ada waktunya kita enak melihat dia. Bener Pak, ada waktunya. Tapi ini azwajun mutahharah udah kagak ada enaknya pisan udah. Kapan aja hayu aja, suci daripada haid dan segala macam kotoran. Yang dimaksud kotoran tentu penyakit. Ibu bapak saudara-saudara, Pak itu laki-laki, kalau perempuan bagaimana? Ada satu riwayat menjelaskan perempuan di surga itu akan jadi ratu. Mereka tidak menikmati kenikmatan seks ya. Di sana kenikmatan itu tidak lagi diukur dengan biologis. Yang terpenting dari perempuan adalah kepuasan batin. Maaf, perempuan itu Pak, makhluk yang lebih banyak perasaannya daripada pikirannya. Kadang-kadang panjangan rambutnya sama pikirannya. Perasaannya tinggi, emosinya tinggi, peka. Tetapi makhluk perempuan itu lebih pinter ngumpetin perasaan. Coba deh, umumnya kan orang laki dulu yang menyatakan cinta. Kenapa? Orang laki mah nggak tahanan Pak, mau nyelonong aja. Perempuan walaupun sebenarnya juga perasaan sama, tapi begitu laki menyatakan cinta dia masih bilang abang udah mikir, padahal mah dia udah nyetrum banget. Abang udah mikir, masih ngomong begitu. Andai kata si laki mikir dulu dia bingung juga. Tapi perasaan. Jadi kenikmatan seorang wanita di surga tidak lagi bisa diukur dengan kenikmatan biologis, apalagi kenikmatan seksual. Kenikmatan perasaan. Ibu bapak saudara-saudara hadirin yang saya hormati, ini kalau udah ngomongin surga dengan segala kenikmatannya nih kita udah lupa kalau dolar lagi naik. Ya buat ngimbangin lah, turun dari masjid mau puyang aja lagi kita lupa kalau ekonomi lagi rada gonjang ganjing. Tetapi ini memang merupakan bagian dari nilai keimanan yang kita miliki. Ada akhirat, artinya ada surga dan neraka. Ada surga, artinya ada isinya. Isinya ya ini: makanan, pakaian, hiburan, tidak ada larangan, tidak ada pantangan, semuanya boleh di surga mah. Mau pakai pakaian mau enggak, bodoh amat, nggak ada yang ngurusin, bebas semua. Itu kalau menikmati hasil pensiunan, masa menikmati. Jadi walahum fiha azwajun mutahharah hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Makna khalidun
makisuna abadan la yafnuna wa la yakhrujun. Mereka tinggal selamanya di dalam surga, la yafnun, tidak panah, wa la yakhrujun, dan gak bakal keluar dari surga. Makna la yafnun ini tidak panah, tidak juga berubah. Kalau sekarang kan kita berubah nih, temporer. Makanya kata Nabi benar, kamu kalau waktu beliau menasihatkan kepada perkawinan, kata Nabi, kamu kalau mau milih orang, pertama lihat potongannya, lihat hartanya, lihat keturunannya, lalu lihat agamanya. Kalau kumpul keempat-empatnya nih, udah surga dunia dah. Tapi lantaran yang kumpul keempat-empatnya langka, jarang kan orang kaya, cakep, turunan orang baik-baik, taat beragama, jarang. Kadang-kadang kaya, cakep, akhlaknya minta ampun. Kadang-kadang beragamanya tekun, susah banget hidupnya. Ada aja kurangnya. Karena yang kumpul keempat-empatnya ini kurang, kata Nabi, fasbar bidzatiddin, pilih yang taat beragama. Ini sudah memberikan isyarat tentang fananya kehidupan dunia ini. Cari yang cakep, cari, tapi jangan lupa yafnun, panah. Tandanya panah apa? Pertama, relatif. Relatif itu kalau rupa kan relatif. Yang menurut saya cakep, menurut saudara belum tentu cakep. Lalu dari sudut pandang mana? Nenek-nenek itu cakep banget. Dilihat dari mana? Dari Bogor. Arah sudut pandangan juga menentukan. Lalu temporer, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Ini hidup yang fana. Kita aja Pak kalau punya koleksi foto kita di TK sama foto kita sekarang, kalau kita lihat, kita ketawa sendiri. Ini gua ini, bisa begitu. Inilah perubahan yang terjadi. Inilah kehidupan yang fana. Segalanya mengalir, segalanya berubah, segalanya relatif, segalanya temporer, tidak ada yang kekal. Tapi di surga makisuna abada, mereka tinggal selamanya, la yafnun, tidak panah, tidak berubah, wala yakhrujun, dan gak bakal keluar lagi dari surga. Gak bakal ada SK dibatalin. Lu di surga enak-enakan lu kata tuan keluar, gak ada tuh. Udah masuk kekal selamanya, tidak berubah. Jadi di surga saudara-saudara nggak bakalan tua, nggak bakalan keriput, nggak bakal sakit gigi, nggak bakal serak, nggak bakal. Makanya ada waktu seorang nenek-nenek bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apa saya bakal masuk surga? Nabi senyum, nenek-nenek nggak bakalan masuk surga. Nangis tuh ibu penjemut, ya Rasul, saya rajin sembahyang, saya rajin ngaji, saya rajin puasa. Iya, nenek nggak ada masuk surga. Nanti nenek masuk surga muda lagi. Baru ketawa tuh nenek. Makasih ya Rasul. Ini bercandanya Rasul begitu bercanda, tapi benar. Satu hari ada ibu-ibu tua lagi naik onta. Ditegur sama Rasul, Bu, ngapa naik anak onta? Turun tuh ibu-ibu, ya Rasul, ini biangnya, bukan anak onta, ini udah tua, ini onta. Ya tapi dia punya emak kan? Punya. Kalau punya emak, anak juga kan namanya. Ya iya sih kalau itu. Iya, anak onta dia. Bercanda tapi ya iya gitu. Nenek-nenek nggak bakal masuk surga, kenapa? Nenek nanti balik muda lagi. Nah sekarang nih di dunia aja, di dunia nih dengan majunya teknik kedokteran, yang namanya operasi plastik sekarang ini udah jamur nih. Yang pesek bisa dimanjungin, yang sipit bisa dijelehin, dagu bisa diatur, kuping bisa dicakupin. Itu di dunia.
walaupun menurut agama itu merubah kodrat ya, nggak boleh, haram hukumnya, haram. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, nah tapi teori ini bisa mendekatkan keyakinan kita bahwa di dunia memang, di surga memang segalanya tidak akan berubah. Jadi setelah Allah memberikan peringatan kepada orang kafir, neraka bahan bakarnya ini, lalu yang beriman dan beramal soleh surga, fasilitasnya begini, kan gitu. Ini teori dakwah Quran kan keseimbangan. Berita gembira, peringatan. Berita gembira, peringatan. Jadi selalu ada sistem keseimbangan dalam metodologi dakwah yang disampaikan oleh Al-Quran. Karena itu Rasulullah sendiri basyirun wa nadhira, memberikan berita gembira sekaligus memberikan peringatan. Dakwahnya berkeseimbangan. Basyiran lil mu'minin, naziran lil kafirin. Berita gembira buat orang-orang kafir dan peringatan buat orang berita gembira buat orang-orang mukmin dan peringatan buat orang-orang yang kafir. Nah, jadi ayat yang malam ini kita baca menjelaskan tentang fasilitas surga berupa makanan, buah-buahan, azwajun mutahharah, dan kekekalan. Masya Allah, kekekalan. Orang nggak tua-tua, kulit nggak keriput, rambut nggak beruban, kuping nggak budek, mata nggak bakal lamur, semuanya langgeng, kekal, abadi. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, terus ayat innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha, dijelaskan oleh Imam Jalalain, wa nazala raddan liqaulil yahud lamma daraballahu al-mathala bizzubabi. Ayat ini turun merupakan jawaban Allah terhadap orang-orang Yahudi yang mempersoalkan kenapa Allah memberikan contoh seperti laler atau al-ankabut, atau mengapa Allah nyebut-nyebut lebah, laba-laba itu al-ankabut. Turun ayat ini, innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu membuat satu perumpamaan, yadriba ay yaj'ala masalan, maf'ul awal. Allah tidak malu membuat satu contoh sebesar nyamuk sekalipun, serangga yang paling kecil, fama fawqaha, saya artikan dulu, atau yang lebih kecil dari itu. Ini logika kita begini, kalau dengar ayat ini, Allah kan maha besar, bikin nyamuk. Ayo, Allah kan maha besar, bikin nyamuk. Ini Yahudi dulu, jangan nyamuk. Allah mengungkapkan contoh laler aja mereka celak. Ngapain Tuhan yang begitu gede laler dibikin, nyamuk dibikin, laba-laba disebutin. Ini ayat menjawab, Allah nggak malu bikin contoh sebesar nyamuk sekalipun. Kenapa Allah nggak malu? Pertama, manusia nggak bisa bikin nyamuk, nggak bisa. Cari dah teknokrat yang paling botak, suruh bikin nyamuk, bentuk nyamuknya bisa, tapi roh nyamuknya dia nggak bisa. Coba lagi, nyamuk itu kan berkembang biak. Kalau berkembang biak kan dia melahirkan, bertelur. Kalau bertelur tentu jenisnya ada nyamuk laki, ada nyamuk perempuan. Bagaimana menentukan jenis kelamin nyamuk? Kita kagak ngerti. Yang ketiga, nanti dijelaskan pada bagian tafsirnya, ada hikmah yang terkandung di dalam nyamuk itu. Antara lain yang nemuin hikmahnya Lim Swee Leong.
dia undang buyer ke Indonesia, dia bikin obat nyamuk 3 roda, Basuki ngiklanin di tengah orang tahlil, ya laris. Tuh, cuman gara-gara nyamuk orang jadi kaya. Nyamuk tuh nyamuk. Ternyata kalau kita mau berpikir tentang hikmahnya, bukan kenapanya. Oh, kalau kenapanya, kalau nggak cukup syarat repot. Kenapa sih subuh 2 rakaat? Kenapa sih isya 4 rakaat? Kenapanya yang kita tanya. Kenapa sih tawaf 7 putaran? Sa'i juga 7 kali. Ngapa nggak 3 aja ringkesan? Kenapa? Kalau kenapanya yang kita tanya, otak kita mengembara dan boleh jadi menemukan jawaban-jawaban yang riskan. Tetapi kalau apa hikmah di belakang itu, nah kita akan banyak mendapat manfaat. Dulu Pak, zaman saya muda, emosi saya masih tinggi. Kalau orang caci maki saya mikirin kenapanya. Kenapa sih itu orang, kan gua nggak usil sama dia. Kenapanya sekarang ini saya nggak pakai lagi. Saya cari hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Nah, hikmahnya itu saya teringat satu pagi ada seorang ustadz datang menghadap kepada Habib Ali Al-Habsyi almarhum Kuitang, itu sesepuh ulama Jakarta. Ustadz ini begitu sampai udah ngumbah orang, Beb, kenapa Ustaz? Itu si Fulan bin Fulan, Beb, orangnya begini. Saya kagak seneng sama dia, Beb. Ah, masa? Iya, lagi ini anu aja dia anu. Tuh si anu pada tahu. Kalau nggak dianuin waktu itu anu. Saya nggak demen bener sama dia, Beb. Ah, yang bener. Saya benci sama dia. Ente demen. Saya benci, Bib. Ente demen. Saya benci bener. Ente demen bener. Bagaimana Habib bisa bilang begitu? Sejak ente sampai ke sini tadi, ente udah ceritain kejelekannya. Mulai ente ceritain kejelekannya itu, mulai dia dapat pahala dari omongan ente. Makin banyak ente omongin dia, makin banyak ente kasih pahala dia. Kalau orang kagak demen, bagaimana ngasih pahala dong? Ente demen sama dia, dari tadi ente bagiin pahala. Ini hikmahnya. Tapi kalau apanya, kenapanya yang kita tanya, urus kita. Kan gua gak salah apa-apa, kenapa diomongin sih? Apa hikmahnya? Termasuk innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan. Allah tidak malu membuat satu contoh sebesar nyamuk sekalipun. Allah yang agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha gagah bikin nyamuk yang kecil. Kan sepele kedengerannya, tapi yang kecil begitu aja kita nggak mampu. Bagaimana mau nandingi yang lain-lain yang lebih besar lagi? Yang nyamuk saja kita nggak mampu. Jadi kalau kita bertanya apa hikmah di belakang itu, kita akan mendapat banyak manfaat. Tapi kalau kita bertanya kenapanya, jawabannya panjang, berliku-liku, dan jawaban tiap orang pasti nggak sama, sesuai dengan pengalaman pribadinya masing-masing. Tapi kalau apa hikmahnya, sekali lagi kita akan mendapat banyak manfaat. Satu contoh saja, saudara-saudara, sudah pernah saya jelaskan barangkali, laparnya orang puasa dengan laparnya orang kelaparan itu lain. Sama nggak makan, sama nggak minum, tapi yang satu ikhlas, yang satu terpaksa. Yang puasa kan ikhlas dia, di sekelilingnya banyak makanan, banyak minuman, tapi dia nggak makan, dia tahan, ikhlas. Karena itu senyum.
Lapar indah, haus nikmat. Yang kelaparan terpaksa. Makanya itu di antara adab puasa, kata Nabi, arba'un min kunuzil jannah. Ada 4 perbendaharaan surga itu. Pertama, ikhfa'us shadaqah, ngumpetin sedekah. Itu celengan surga. Ikhfa'us shadaqah, ngumpetin sedekah. Tangan kiri nggak tahu kalau perlu apa yang dikasih tangan kanan. Ngumpetin sedekah tuh nyelengin buat di surga. Kunuzul jannah, ngumpetin sedekah. Tapi ini kan susah. Kita kadang-kadang kalau nggak orang lihat kurang sugesti. Sehingga ada orang punya tradisi asal sembahyang Jumat dia taruh 500 di bawah tikar, dia niat sedekah sama siapa aja yang nemuin. Supaya si orang ini nggak tahu dari mana gitu. Untuk lebih menjaga keikhlasannya, ikhfa'us shadaqah, ngumpetin sedekah, min kunuzil jannah, perbendaharaan surga. 1, ikhfa'us shadaqah, ngumpetin sedekah. Kan enakan pameran kalau sedekah, mungkin banyak yang lihat, mungkin berani sedekah, sugesti. Kalau ini menimbulkan sikap ria, tercela. Tapi kalau ingin memberikan contoh supaya yang lain mengikuti dia, bisa ditolerir. Bisa ditolerir. 1. Yang kedua, kitmanul musibah, menyembunyikan, ngumpetin musibah. Kalau susah jangan kelihatan amat. Si amat aja nggak kelihatan. Kalau susah jangan kelihatan amat, kan gitu. Itu namanya kitmanul musibah, ngumpetin musibah. Kita kan enggak, kalau susah cuman kagak teriak di speaker doang, se-RT tahu. Tapi kalau seneng nenep diem aja, keluar kagak, diem aja. Giliran susah semua orang tahu. Agama enggak ngajarin begitu. Kitmanul musibah, ngumpetin musibah. Termasuk kalau lagi kita puasa, lapar dan haus kan musibah. Bagaimana air muka kita tuh jangan kayaknya memang begitu sih orang puasa itu. Orang puasa itu ya mesti lemes, manyun. Bener kan? Lemes, manyun, susah senyum, itu puasa tuh. Jadi serem kesannya kayak batu kuburan. Kan bukan begitu. Sepanjang kita merasakan lapar, haus, masih siksaan, ya begitu hasilnya. Tapi kalau sudah merupakan bagian dari ibadah, ketika kita sujud, kita sedekah, kita laksanakan itu dengan muka cerah, dengan senyum. Kenapa? Kita berbuat baik kepada diri kita kok. Ngasih anak yatim 10.000 kita senyum. Kenapa? Kita nyelengin buat kita kok. Zahirnya kita kasih dia, hakikatnya kita simpen buat kita. Kenapa enggak senyum? Kita lapar, kita haus, menggapai ridho Allah. Di surga ada pintu namanya Rayyan, khusus buat orang-orang puasa. Kenapa enggak senyum kita mau menuju ke situ? Biasanya sih kalau pagi sampai jam 10 memang masih bisa senyum. Jam 12 kesonoin dah. Hah? Udah panas. Maghrib masih jauh, sangar banget. Kitmanul musibah, menyembunyikan kesulitan, itu perbendaharaan surga. Siapa sih orang yang nggak punya urusan? Ayo, siapa orang yang nggak punya masalah? Lu kelihatannya enak aja, alhamdulillah. Cuman dalam hati lu kagak tahu. Lu kagak tahu dan nggak perlu tahu, karena gue juga kagak bakal ngasih tahu. Kalau gue kasih tahu, lu juga kagak mau tahu, kan begitu. Biarin orang kos-kosan melihat kita, gue lihat lu si enak, alhamdulillah. Walaupun dalam hati lu kagak tahu. Kitmanul musibah, menyembunyikan kesulitan. Biarin kesulitan jadi milik sendiri, kesenangan jadi milik rame-rame kalau bisa. Itu orang sosial namanya. Kesulitannya jadi milik sendiri, kesenangannya jadi milik orang banyak. Itu orang sosial.
Lain kalau giliran sedang sendiri, susah dia bagi-bagi. Ini kacau nih orang nih. Susah aja ngajak orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, perbendaharaan surga itu silaturahim, menghubungkan persaudaraan. Ini nih, kita sering keliru Pak. Silaturahmi kita anggap datangin temen. Itu sih belum silaturahmi. Menyambung, silah itu kan kalimatnya menyambung persaudaraan. Kalau menyambung kalimatnya artinya apa? Kan ada yang putus. Ini yang berat. Menyambung artinya ada yang putus. Dia marah sama kita, datengin tuh silaturahmi. Oh, udah begitu kita berikan dulu, berikan. Lah kalau nengokin temen apa itu malu berapa? Enggak setinggi itu Allah memberikan pahala kepada nilai silaturahmi, menyambung persaudaraan. Ketika kalimatnya menyambung, ada yang koslet, ada yang putus nih, makanya perlu disambung. Itu yang berat. Apalagi kalau yang marah sama kita levelnya di bawah kita. Waduh, ngenyek, ada apa malu? Ini berat. Makanya dia perbendaharaan surga menyambung itu. Ada sesuatu yang putus tatkala ada kalimat menyambung. Dan yang keempat, perbendaharaan surga itu wa qaulu la haula wala quwata illa billah. Ucapan la haula wala quwata illa billah. Ucapan ini merupakan simbol kesadaran bahwa manusia tidak punya daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini kan satu ungkapan kesadaran. Jadi ucapan tapi hakikatnya merupakan sikap hidup. Sikap hidup muslim itu terpancar dari ucapannya. Dapat nikmat, alhamdulillah. Itu sikap hidup. Melihat sesuatu yang hebat, masya Allah, sikap hidup. Melihat sesuatu yang luar biasa, subhanallah, maha suci Allah. Sambil kita ucapkan, sambil kita renungi kalimat itu, melahirkan sikap hidup. Melihat sesuatu yang luar biasa, Allahu Akbar, yang besar cuma Allah, nggak perlu mengagumi yang selain Allah. Sikap hidup. Jadi bukan sekedar ucapan bibir, tapi ucapan bibir yang terbenam dalam hati membentuk sikap hidup. Itu yang dimaksud dengan qaulu la haula wala quwata illa billah, yang merupakan perbendaharaan surga. Jadi dari sekian banyak ciptaan-ciptaan Allah, coba bayangin, dari yang gede Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan laut, Allah menciptakan pulau, Allah menciptakan gunung, itu masih dalam lingkup planet bumi. Allah menciptakan Jupiter, Mars, Pluto. Allah menciptakan matahari, bulan. Di sini Allah bikin nyamuk. Kok seremeh itu? Iyalah kalau Allah bikin planet, Allahu Akbar. Allah menciptakan Jupiter, Allahu Akbar. Allah menciptakan laut, Allahu Akbar. Allah menciptakan pulau, mulai pulau yang besar sampai pulau Gadung, masih Allahu Akbar. Nyamuk, urusan apa? Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan. Allah tidak malu bikin perumpamaan sebesar nyamuk sekalipun. Kenapa? Manusia nggak bisa bikin seperti itu. Lalu ada hikmahnya buat sisi-sisi kehidupan manusia. Dan ini sekaligus menyadarkan kita akan kelemahan dan keterbatasan kita. Tidak ada manusia super. Ada juga Superman, itu dongeng. Yang ada adalah kita manusia dengan serba segala kekurangan kita masing-masing. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, sudah isya. Ini saja, insyaallah kita jumpa lagi Sabtu yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.